Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai mata kuliah administrasi sistem. Yang pertama itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya Balkis Nabila Aulia Putri dengan MPMG 1A 019008. Yang kedua itu ada Wahyu Dwi Prasetyo dengan MPMG 1A 019010. Yang ketiga itu ada Desi Adewinda dengan MPMG 1A 019020. Yang keempat itu ada Andre Junior Gustari dengan MPMG 1A 019030. Yang kelima itu ada Aidil Sadam Raihan dengan MPMG 1A 019032. Yang keenam itu ada Dia Isyita Azhara dengan MPMG 1A 019038. Yang ketujuh ada Muhammad Iksan Prasani Dirta dengan MPMG 1A 019077. Yang kedelapan ada Reza Utami dengan MPMG 1A 019088. Dan kesembilan itu ada Neverly Arif Budiman dengan MPMG 1A 018015. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil jawaban dari kelompok kami mengenai pertanyaan yang telah dipaparkan, yaitu yang pertama, jelaskan mengenai cara kerja penyimpanan data pada komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan data komputer terlebih dahulu atau komputer data storage. Komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik atau magnetic disk, media penyimpanan optikal atau optical disk, dan media penyimpanan awan atau cold storage. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai macam-macam media penyimpanan data. Yang pertama itu penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Baiklah, penyimpanan magnetik atau magnetic disk merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Macam-macam media dari magnetic disk yaitu disket, hard disk, flash disk, memory card, dan zip drive. Kelebihan dari penyimpanan magnetik atau magnetic disk yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar daripada media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Kekurangan dari penyimpanan magnetik atau magnetic disk ini harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Cara kerja pada penyimpanan magnetik yaitu pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read-write head yang ditempatkan di atas permukaan piring tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses satu track ke track lainnya. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai mekanisme read dan write pada magnetic disk. Pada disk, data disimpan dan nantinya akan diambil dari disk. Proses baca dan tulis ini dilakukan melalui conductive coil atau gulungan konduktif yang disebut head. Head ini bisa terdiri dari kabel recording dan retrieval atau tulis dan baca. Baiklah, yang pertama itu mengenai operasi write. Operasi write merupakan arus listrik mengalir melalui head dan menghasilkan medan magnet. Kemudian, pulse atau getaran akan dikirimkan ke head dan pola magnetik yang didapatkan akan ditulis ke permukaan kaset yang ada di bawahnya. Yang kedua itu operasi read. Operasi read ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu operasi read secara tradisional. Operasi read secara tradisional dimulai dengan medan magnet yang bergerak relatif terhadap head yang menghasilkan arus listrik. Operasi read dilakukan menggunakan sebagian head, di mana ketika permukaan disk lewat di bawah head, ia akan menghasilkan arus yang ekuivalen dengan arus data yang tertulis pada disk. Jadi, medan magnet bergerak relatif terhadap head, menghasilkan arus, dan ketika permukaan disk melewati bagian bawah head, akan dihasilkan arus dengan polaritas yang sama dengan data yang sudah ditulis.
Operasi ini menggunakan single head, misalnya pada floppy disk. Baiklah, yang kedua, jenis operasi read secara kontemporer. Metode read kontemporer merupakan head read yang terpisah dengan head write namun berdekatan. Pada metode kontemporer, sebagian head untuk read ditutupi dengan magneto-resistive sensor atau MR yang memiliki sensor hambatan elektrik. Sensor ini bergantung pada arah medan magnet dan magnetisasi arah putaran disk. Dengan mengalirkan arus ke sensor MR, perubahan hambatan dibaca sebagai sinyal tegangan. Sensor MR memungkinkan operasi dengan frekuensi yang lebih tinggi yang artinya kepadatan penyimpanan dan kecepatan operasi yang lebih besar. Write head terbuat dari material yang dapat dimagnetisasi berbentuk donat segi empat dengan tujuan memagnetisasi area kecil dari media penyimpanan arus listrik pada kabel menginduksi medan magnetik di sepanjang disk gap. Untuk membaca data, prosesnya terjadi ketika disk melewati bagian bawah head, kemudian dihasilkan arus dengan polaritas yang sama dengan data yang sudah disimpan. Sensor MR memiliki hambatan elektrik yang bergantung dengan arah polaritas ketika disk bergerak dan MR sensor dialiri listrik, perubahan hambatan akan terdeteksi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada Iksan mengenai penyimpanan optikal dan penyimpanan awan. Kepada Iksan, dipersilakan. Baiklah, di sini yang selanjutnya penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal ini merupakan media penyimpanan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Macam-macam media dari penyimpanan optikal ini antara lain yaitu yang pertama CD, ada CD-ROM, ROM, CD-RW, DVD, atau digital video disc. Kelebihan dari penyimpanan optikal ini antara lain beratnya lebih ringan dari beberapa penyimpanan magnetic disk. Kemudian kekurangannya, kapasitas memorinya cenderung lebih kecil dari magnetic disk dan jika tergores maka risikonya data tidak akan terbaca. Kemudian untuk cara kerjanya, media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data. Dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Kemudian ada penyimpanan awan atau cloud storage. Penyimpanan awan atau cloud storage ini merupakan media penyimpanan yang masih baru dan penyimpanan ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data dan hanya menggunakan memori pada perangkat karena menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Adapun kelebihan dari penyimpanan cloud storage ini tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kemudian kekurangannya sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan dikenakan akses koneksi data. Kemudian untuk cara kerjanya, untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut dan untuk mengambil data, kita harus mengunduh file itu secara mandiri. Untuk soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya pada Wahyu, persilakan. Baiklah, untuk soal nomor 2, pertanyaan yang disajikan yaitu bagaimana cara yang aman dalam menyimpan data di komputer atau laptop agar tidak hilang. Nah, secara umum, ada beberapa penyebab sebuah file di sebuah komputer dapat hilang. Di antaranya bisa terjadi karena human error atau kesalahan manusia itu sendiri, kemudian serangan virus atau malware, kemudian kerusakan hardware, terhapusnya permanen secara sengaja ataupun tidak sengaja file tersebut, kehilangan perangkat, serta masalah firmware dari sistem operasi yang digunakan. Selanjutnya, kita harus menyimpan data di sebuah komputer dengan baik agar datanya tidak hilang. Media penyimpanan yang dapat kita gunakan untuk menyimpan data adalah memori eksternal, karena memori eksternal adalah memori tambahan yang digunakan untuk menyimpan data atau program. Memori eksternal ini melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori internal. Nah, langkah-langkah yang dapat kita gunakan
untuk menjamin tersimpannya data dengan baik, yaitu yang pertama, pastikan media penyimpanan diletakkan pada tempat yang aman. Dengan begitu, data tidak mudah dijangkau oleh orang lain dan disalahgunakan. Kemudian, hindari menyimpan data di folder My Document, karena folder ini berada di drive C yang jika software sistem operasinya rusak, maka data yang tersimpan di folder ini akan hilang sewaktu dilakukan penginstalan ulang. Selain itu, kita perlu memisahkan antara file penting dengan file biasa. Hal ini untuk mengamankan data agar terhindar dari penghapusan yang tidak disengaja. Hindari juga menyimpan menggunakan sistem folder labirin. Selain itu, kita perlu menyembunyikan file untuk berkas yang bersifat privacy. Selanjutnya, hal yang dapat kita lakukan yaitu pada data yang penting, kita dapat menyimpannya dalam bentuk RAR atau zip yang dilengkapi dengan password. Lalu, lakukan penguncian drive memakai BitLocker bila diperlukan. Untuk membuka file drive-nya nanti, kita memerlukan password yang hanya diketahui oleh diri kita sendiri. Kemudian berikan password pada Windows. Dengan demikian, ini mencegah data kita dapat dibuka oleh orang lain. Lalu, kita dapat menghapus histori setelah selesai membuka file agar jejak digital komputer kita tidak dapat dilacak oleh orang lain yang memakai komputer yang sama. Atau, kita juga dapat melakukan backup data yang ada di dalam komputer kita. Baiklah, soal selanjutnya itu nomor 3 akan dijelaskan oleh Andre. Kepada Andre, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjawab soal nomor 3. Jelaskan mengenai tantangan sistem manajemen penyimpanan data pada era Big Data saat ini. Berikut adalah tantangan-tantangan yang ada di dalam Big Data. Yang pertama, karakteristik Big Data. Di dalam karakter sebuah data, terdapat beberapa variabel yang mencirikan fitur-fiturnya. Yang pertama, volume yang besar. Dalam pengumpulan data tersebut, biasanya untuk data yang mempunyai volume yang besar, seperti data bisnis, penelitian ilmiah, pemerintahan, jejaring sosial, dan lain-lain. Seperti contoh, sebuah data jejaring sosial yang terus mempunyai sebuah data yang sangat besar setiap harinya. Data yang disimpan bisa mencapai petabyte atau hexabyte. Kemudian, backup data dan archiving. Dalam Big Data, backup merupakan peran yang sangat diperlukan untuk perlindungan data. Cadangan diperlukan untuk melindungi data dari potensi kerugian seperti kehilangan perangkat keras, kesalahan manusia, dan bencana alam. Kemudian, replikasi data. Penggunaan replikasi data untuk membantu proses penyimpanan data yang terbesar di beberapa penyimpanan. Di dalam replikasi data, ditemukan juga beberapa redundansi dan beberapa ruang kosong untuk penyimpanan data. Kemudian data deduplication. Deduplikasi sudah banyak digunakan di mana-mana, yang di mana fungsi deduplikasi adalah untuk mengurangi biaya dan ruang penyimpanan. Selanjutnya, tantangan sistem manajemen penyimpanan data pada era Big Data. Big Data erat kaitannya dengan 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. 5V ini merupakan 5 karakteristik utama dan bawaan dari Big Data. Karakteristik tersebut apabila dikaitkan dengan manajemen penyimpanan memiliki tantangannya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, volume. Volume mengacu pada jumlah data yang ada. Jika volume data cukup besar, maka dapat dikatakan Big Data. Sistem manajemen penyimpanan perlu mengembangkan media penyimpanan yang dapat melakukan penyimpanan data dalam ukuran yang besar, mulai dari terabyte, petabyte, bahkan exabyte. Kemudian velocity. Velocity mengacu pada seberapa cepat data dihasilkan dan seberapa cepat data tersebut bergerak. Sebuah organisasi yang menggunakan Big Data
akan memiliki aliran data yang besar dan berkelanjutan yang sedang dibuat dan dikirim ke tujuan akhirnya. Untuk itu, sistem manajemen penyimpanan perlu memenuhi kebutuhan akan kecepatan proses pembacaan dan penulisan data. Selanjutnya, variety. Variety mengacu pada kegeraman tipe data. Sebuah organisasi mungkin memperoleh data dari sejumlah sumber data yang berbeda, yang mungkin berbeda nilainya. Data dapat berasal dari sumber di dalam dan di luar perusahaan juga. Tantangan dalam keragaman menyangkut standarisasi dan distribusi sebuah data yang dikumpulkan. Sistem manajemen penyimpanan harus mampu menangani tipe data yang beragam ini. Terakhir, veracity. Veracity mengacu pada kualitas dan keakuratan data. Data yang dikumpulkan dapat memiliki bagian yang hilang, mungkin tidak akurat, atau mungkin tidak dapat memberikan wawasan yang nyata dan berharga. Veracity secara keseluruhan mengacu pada tingkat kepercayaan yang ada dalam data yang dikumpulkan. Sistem manajemen penyimpanan perlu menyediakan mekanisme yang mampu menjamin terjaganya kualitas dan kekurangan data, memastikan ketersediaan data, sehingga hal tersebut bukan menjadi suatu kekhawatiran di era big data ini. Terakhir, saran untuk pengoptimalan storage manajemen big data. Di dalam paper Recep Akmal dan Christopher Nyamful, disarankan beberapa yang bisa digunakan untuk mengurangi tantangan penyimpanan dan pengolahan big data. 1. Media penyimpanan yang besar. Dalam penyimpanan big data, sangat disarankan untuk mempunyai sebuah perangkat yang mempunyai kemampuan penyimpanan untuk mengukur akses, waktu aksesnya, kecepatan transfer data, dan efektivitas biaya. Kemudian strategi pencadangan. Pemulihan adalah tujuan utama dari pencadangan, di mana jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sistem bisa dipulihkan kembali dan tepat waktu. Cadangan penuh memastikan cepat pemulihan. Meskipun dibutuhkan banyak waktu untuk membuat cadangan dataset, deduplikasi data teknologi secara signifikan mengurangi volume blok data yang disimpan untuk setiap cadangan, dan mungkin pengguna untuk membuat cadangan dan memulihkan data dalam periode waktu yang relatif singkat. Dalam sebuah sistem penyimpanan yang efisien, cadangan biasanya dilakukan dari sistem replikasi daripada langsung dari sistem produksi. Replikasi menyimpan salinan data produksi dalam waktu nyata. Yang terakhir, business continue and disaster recovery. Untuk terakhir adalah business continue and disaster recovery, di mana solusi continuous business yang bisa berjalan dengan optimal, sehingga dapat memperhitungkan dua parameter untuk diabaikan level atau recovery point objective atau RPO, yang merupakan titik waktu suatu sistem produksi dan data harus dipulihkan setelah bencana. RTO atau Recovery Time Objective merupakan kerangka waktu di mana sistem produksi dan data harus dipulihkan setelah bencana. Dalam dataset besar, kompleksitas kesinambungan bisnis meningkat dengan maksudnya berbagai data yang harus dipertahankan dalam format. Perencanaan kesinambungan bisnis membutuhkan penyimpanan hasil dari salinan data. Penggunaan perusahaan perangkat lunak seperti AMC PowerPad dapat bermanfaat. AMC PowerPad menyediakan fitur seperti dukungan klaster, penyiimbangan muatan dinamis, konfigurasi, dan manajemen jalur otomatis. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Balkis Nabila. Baiklah, itu saja yang dapat kami paparkan mengenai menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan, kelompok 4 dapat sampaikan mengenai mata kuliah administrasi sistem. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.